Di Malaysia, apalagi di kota besar, banyak orang lebih sering pakai bahasa Inggris atau Mandarin. Bahasa Melayu jadi kayak opsional aja. Di Indonesia beda. Bahasa Indonesia itu lingua franca, itu simbol persatuan. YouTuber bule yang fasih berbahasa Indonesia, bongkar aib Malaysia. Kok bisa ya? Yap, seorang YouTuber bule yang fasih berbahasa Indonesia baru-baru ini membongkar pengalaman mengecewakan sejumlah turis asing di Malaysia. Dalam sebuah tayangan di kanalnya, ia menuturkan bahwa banyak wisatawan mancanegara merasa tidak mendapatkan sambutan yang ramah sebagaimana yang diharapkan ketika berkunjung ke negara tersebut. Hal ini kontras dengan harapan para turis yang ingin mengenal budaya lokal dan mendapatkan pengalaman positif selama perjalanan. Salah satu pengalaman yang paling mencolok adalah ketika seorang turis asing mencoba menggunakan bahasa Melayu sebagai bentuk apresiasi terhadap budaya setempat. Namun, alih-alih dihargai, ia justru ditertawakan oleh warga tempatan. Bagi sang YouTuber, hal ini menunjukkan kurangnya penghargaan masyarakat Malaysia terhadap upaya wisatawan asing untuk mendekatkan diri melalui bahasa. Padahal, seharusnya hal tersebut menjadi kebanggaan ketika ada turis yang berusaha mempelajari bahasa lokal. Menariknya, YouTuber bule ini justru membandingkan dengan fakta yang ada di Indonesia, di mana sambutan masyarakat Indonesia terhadap turis asing yang datang ke Indonesia itu lebih baik. Seperti keramahan warga Indonesia, orang Indonesia sangat friendly, dan orang Indonesia senang kalau turis mau mengenal bahasa Indonesia, dan sebagainya. Seorang turis di Malaysia kesal dengan warga lokal di sana. Saat membeli kopi, dia mencoba berbahasa Melayu. Tapi apa yang didapat? Turis ini malah diolok-olok oleh pelayan kopi, dan ini membuatnya kesal dan malas belajar bahasa Melayu. So last week I went on a road trip to KL with my family, and something happened on the way that kind of upset me. We stopped at one of the R&Rs, and I was feeling brave. I was like, okay, I'm going to practice using my Malay. And everything was fine until I went to order some coffee, and I can't remember exactly what I said, but there were these two guys that were serving me, and they just burst out laughing and kept mocking me and like repeating what I was saying in a funny accent. Di Malaysia, apalagi di kota besar, banyak orang lebih sering pakai bahasa Inggris atau Mandarin. Bahasa Melayu jadi kayak opsional aja. Kalau orang lokalnya aja nggak terlalu pakai, turis juga mikir ngapain aku belajar. Di Indonesia beda. Bahasa Indonesia itu lingua franca, itu simbol persatuan. Pakai bahasa itu berarti kamu bilang aku mau jadi bagian dari kamu, dan respons emosionalnya tuh luar biasa ya, langsung keras. Dia mau beli kopi, dapat reaksi yang nggak ramah. Coba ngomong bahasa Melayu, malah ditertawakan, dibikin malu. Indonesia kebalikannya. Teman-teman, aku sering lihat di media sosial cerita-cerita tentang turis di berbagai negara yang mencoba bicara bahasa lokal, tapi malah dapat reaksi yang nggak ramah. Tadi aku lihat video seorang turis di Malaysia. Dia mau beli kopi, terus coba ngomong bahasa Melayu, tapi yang dia dapat bukan senyuman, bukan apresiasi, malah diejek sama pelayannya. Dan di situ aku langsung mikir, itu sebenarnya bukan cuma soal bahasa, tapi soal sikap masyarakat terhadap orang asing kayak aku yang mau berusaha masuk ke budaya lain, ke budaya baru. Masalahnya, di banyak tempat bukannya dikasih semangat, malah ditertawakan dengan cara yang bikin minder. Dan akhirnya orang itu jadi malas belajar. Guys, bayangin rasanya, pengen connect sama budaya lokal, malah dibikin malu. Akhirnya turis itu dia bilang dia udah malas belajar bahasa Melayu lagi. Tapi menariknya, di Indonesia aku sering lihat kebalikannya. Sekarang bandingin sama Indonesia, banyak turis yang baru bisa bilang terima kasih doang udah disambut kayak selebriti. Itu bikin turis orang asing ngerasa diterima banget, kayak langsung jadi bagian dari komunitas. Makanya nggak heran kalau di Indonesia bule-bule baru datang seminggu udah bisa ngomong sedikit-sedikit. Soalnya mereka ngerasa aman buat nyoba. Ya, ketawa bareng, nggak ada rasa takut dipermalukan.
aku sebagai bule yang lagi belajar bahasa Indonesia langsung keinget pengalaman sendiri. Ribuan kali aku salah ngomong kata kayak kemarin menjadi kemarin. Kayak gitu semua orang ketawa. Tapi bedanya di Indonesia itu ketawa yang hangat, yang bukan merendahkan. Malah ada yang bilang nggak apa-apa, terus belajar Iya, betul, ya. betul. Dan itu bikin semangat lagi. Mungkin ini alasan kenapa banyak turis di Bali, Jogja, atau Jakarta cepat banget belajar bahasa Indonesia. Lebih jauh, di luar apa yang disoroti YouTuber bule ini, banyak kekecewaan turis yang mengunjungi Malaysia yang dikeluhkan di sosial media, seperti keramahan masyarakat Malaysia. Tidak sedikit turis yang merasa bahwa sikap warga tempatan cenderung dingin, bahkan dalam beberapa kasus memperlihatkan perilaku yang dianggap rasis. Situasi ini menimbulkan kekecewaan mendalam, terutama bagi mereka yang datang dengan harapan menemukan kehangatan interaksi khas Asia Tenggara. Padahal, seharusnya hal tersebut menjadi kebanggaan ketika ada turis yang berusaha mempelajari bahasa lokal. Ya betul. Selain persoalan sikap masyarakat, faktor kebersihan juga menjadi sorotan. Beberapa turis mengaku terkejut karena kondisi kebersihan di sejumlah destinasi wisata tidak sesuai dengan ekspektasi. Selama ini, Malaysia kerap dipromosikan sebagai negara dengan destinasi modern dan teratur, namun kenyataan di lapangan justru menimbulkan kontras yang merugikan citra pariwisata mereka di mata wisatawan asing. He just called me a nigger. Yeah, you're a nigger, man. You're not listening to people. I'm a nigger. Imagine this is in Malaysia. Wow. The brother is calling me a nigger. Nigger don't know how to behave everywhere. Baby lotion, nigger. I'm a nigger, right? Yeah, baby lotion. Yes, you want to react? Okay. Yes. I didn't expect this in Malaysia. You know, Malaysian people. I didn't expect this. It's been racist to all of us. Luar biasa. Walking here in Malaysia, I just really got one thing, like, people here is not, I don't think it's not like about friendly, but they not smile to each other a lot. I mean, like in Thailand. Okay, I used to already, right? Like, I'm living in Thailand, and I used to have a lot of like attention maybe and smile people to each other. But people here like still a little bit nervous. I know it's a lot of flow here in very street flow, but a little bit uncomfortable. I feel like some uncomfortable of them, you know, like. It was okay. Not very walkable, but No, as a whole in Malaysia, it seemed to be. Yeah. But yes. But in saying that, Ipoh is still really dirty and disgusting. Yeah, in terms of the city, it was very similar, quite similar in architecture and quite similar in how run down it was. Yeah, for sure. And when I say it was disgusting as well, I'm not exaggerating. Like, there was a homeless man, that's another thing. There is homeless people absolutely everywhere in Georgetown and in Ipoh. And it's just really sad. And there's just like nothing really seems to be happening about it. But when we're in Ipoh, there was a homeless man and he got his genitals out in front of us and literally just started peeing into a gutter. So Yeah. that's kind of how disgusting it is. Like, Yeah, it was just. Sorotan dari YouTuber bule yang fasih berbahasa Indonesia ini menjadi tamparan keras bagi Malaysia, di mana aib Malaysia tersebar di sosial media. Dikarenakan perlakuan yang tidak mengenakan yang dialami oleh turis luar yang bermaksud untuk mengenal Malaysia, justru turis pada kecewa karena sambutan yang kurang baik. Pada akhirnya, tanpa adanya perbaikan dalam aspek tersebut, bukan tidak mungkin Malaysia akan semakin ditinggalkan wisatawan asing yang mencari pengalaman berharga di negara lain. Teman-teman semua, kalau kita bicara tentang pengalaman atau experience yang dirasakan oleh turis dalam konteks di video ini, tentu saja setiap turis itu mereka punya standar kebersihan, standar ramah tamah yang dirasakan oleh negara, oleh mereka di setiap negara yang mereka kunjungi itu masing-masing berbeda ya. Mungkin saja turis menyukai perlakuan masyarakat yang ada di negara lain.
seperti Indonesia atau negara-negara yang dianggap paling ramah. Tapi ketika mereka masuk ke suatu negara yang memiliki budaya atau culture yang berbeda, itu pasti mereka akan melakukan perbandingan, teman-teman semua. Karena dalam hal ini para turis ini sedang membandingkan Indonesia dan Malaysia. Jadi suatu sampel yang sangat bagus sekali untuk kita. Nah, dalam hal ini ternyata ada turis yang kecewa dengan Malaysia atau perlakuan yang didapatkan oleh para turis ini dari masyarakat lokal sana. Karena perlakuannya yang tidak ramah, keadaan di sana katanya kotor, dan juga para turis ini berkomentar bahwa mereka tidak mendapatkan dukungan ketika mau belajar bahasa daerah atau budaya lokal setempat, teman-teman semua. Malah ditertawakan. Sehingga mereka membandingkan dengan Indonesia. Nah, teman-teman semua, sebenarnya apa yang dilakukan oleh para turis ini, mereka memberikan penilaian itu karena hasil dari apa yang kita berikan ya teman-teman. Mereka hanya bantu menuliskan. Kalau hasilnya positif, ya karena kita memang bersikapnya positif. Tapi kalau hasilnya negatif ya karena kita memang bersikapnya seperti itu. Mereka hanya bantu menulis atau membicarakan ke publik saja, teman-teman semua. Nah, salah satu tujuan setiap negara adalah kepengen bahasanya, budayanya, wisatanya itu dipromosikan ke mancanegara. Sehingga banyak turis mancanegara berdatangan. Tapi pertanyaannya di sini adalah bagaimana kalau kita di dalam negeri atau kita sebagai warga lokal tidak ramah, tidak mengizinkan para turis ini mempelajari budaya kita, bahasa kita, dan bagaimana mungkin mereka mau membantu promosikan negara kita ke dunia luar. Nah, itu menjadi suatu hal yang akan sangat berbahaya sekali, teman-teman semua. Jadi, untuk dunia luar tahu lebih banyak tentang budaya kita, bahasa kita, dan wisata kita ya. Salah satunya adalah kita harus bisa bersahabat. Kita harus bisa berkontribusi untuk mengizinkan orang luar belajar bahasa kita. Kita tahu bahwa kalau itu salah, ya sudahlah. Namanya orang baru pertama kali belajar. Kita support mereka. Kita memberikan mereka semangat untuk belajar. Karena apalagi ya teman-teman yang datang mau belajar budaya asing, budaya kita ini adalah konten kreator yang pengikutnya ratusan ribu, jutaan. Pasti secara tidak langsung kita mendapatkan keuntungan. Kalau mereka memberikan penilaian yang bagus, wah itu sebuah keuntungan besar buat kita. Pasti akan mendatangkan banyak turis buat negara kita, teman-teman semua. Jadi di sini semoga dari penjelasan ini membuat kita lebih paham ya teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar.